Dipersembahkan oleh didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Yang terhormat Mas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan 2, Mas Muhammad Naim, dan seluruh jajaran di lingkungan KPP Madya Jakarta Selatan 2. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah siang hari ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim dalam rangka peringatan Nuzulul Quran yang diselenggarakan oleh kelompok pengajian Majelis Taklim As-Salam, ya. Kelompok pengajian itu kalau bahasa kampungnya, kalau biar agak keren itu Majelis Taklim gitu. Walaupun biasanya kalau Majelis Taklim itu identik dengan ibu-ibu terus pakai seragam gitu. Nanti ditanya jamaah gitu kan. Saya berbahagia sekali karena bisa ketemu. Saya ternyata, kalau ada yang bilang dunia itu sempit, saya ternyata membuktikan itu lagi karena Mas Naim ini ternyata tidak jauh-jauh dari saya, karena baru ketemu sekali ini, dan bapak beliau adalah tokoh senior saya di Muhammadiyah Jawa Tengah dulu. Jadi bapak beliau ini dulu ketua Muhammadiyah Jawa Tengah waktu saya masih Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi CV-nya dipotong dari sama Bapak MC tadi. Soalnya kalau baca semua habis untuk menyampaikan CV. Karena itu saya bersyukur sekali, apalagi kakak beliau juga Pak Dr. Fuad juga senior saya, dan alhamdulillah saya bisa bertemu. Dan waktu Mas Ali tadi menunjukkan kantor ini, saya serasa reuni karena saya sempat berkantor di sini waktu masih konsultan British Council. Saya sempat konsultan British Council sampai tahun 2009. Lumayan lah merasakan kerja di gaji pound sterling. Kayaknya nggak kena pajak juga tuh pound sterling ya. Yang kena kan rupiah, tapi dipotong juga sama mereka. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dan jamaahnya ceria-ceria semua. Kelihatannya sudah pada makan siang. Makan siangnya nanti setelah Ramadan atau sebelum Ramadan. Saya akan membahas tema sederhana yang kemarin Mas Ali menyampaikan temanya apa, terserah saya ngikuti aja gitu. Karena saya ini penceramah by order. Jadi ceramahnya apa tergantung temanya. Sebab kalau ustadz-ustadz seperti saya ini tidak diberi tema, nanti menjadi ustadz MP3. Ustadz MP3 itu ustadz yang ceramahnya itu saja begitu. Kalau Ramadan ini ada namanya ustadz kutiba. Ustadz kutiba itu di mana-mana baca ayat kutiba alaikumusiyam gitu. Karena koleksi ayatnya itu saja, nggak pernah meningkatkan kualitas, sehingga ada anak-anak bercanda Ustadz kutiba telah tiba gitu. Saya ingin membahas tema ini, saya kira sangat tepat ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian yang memang day to day itu berhubungan dengan sesuatu yang cukup memusingkan kan. Menghitung uang. Kalau uangnya sendiri sih tidak apa-apa, uangnya orang gitu. Dan pekerjaan yang juga beresiko, kalau benar nggak disanjung, kalau salah dihuyung-huyung. Jadi itulah nggak enaknya kerja di sektor pajak itu. Jadi paling enak itu jadi ustadz gitu. Udah gitu nggak kena pajak lagi gitu. Tapi jangan menjadi pemikiran, oh bagaimana caranya supaya ustadz kena pajak terus dipikirkan, jangan juga. Tapi ini bercanda aja. Apapun pekerjaan kita, kalau kita niatkan sebagai bagian dari ibadah, insya Allah semuanya akan mendatangkan berkah, dan insya Allah semuanya menjadi rezeki yang halalan thayyiban mubarakan. Rezeki yang halal, rezeki yang baik dan berkah, sehingga dengan itu kita merasakan hidup kita ini menjadi tenang dan bahagia.
Karena kita lihat beberapa hasil penelitian tentang kesehatan mental, itu kan memang masyarakat ini semakin modern, itu kan ternyata tidak semakin kuat mentalitasnya itu. Semakin fragile sesungguhnya. Mentality sesungguhnya sangat vulnerable orang-orang modern itu. Mengukurnya sederhana saja. Kalau kita lihat angka bunuh diri, itu kan terus meningkat ya. Di Indonesia itu tahun lalu saja sampai bulan Oktober itu 971 orang bunuh diri. Sementara menurut catatan lebih dari 100% orang yang atau masyarakat yang melihat ada yang bunuh diri itu tidak direkod, tidak dicatatkan. Artinya jumlah itu jauh lebih banyak. Di dunia sudah termasuk masalah yang sangat serius. Apalagi jika dikaitkan dengan mereka yang mengalami gangguan jiwa berat atau ringan. Itu kalau saya baca data Kementerian Kesehatan itu 1 dari 40 orang Indonesia itu mengalami gangguan jiwa berat atau ringan. Jadi kalau di ruangan ini kira-kira berapa ya kalau 1 banding itu. Karena itu maka kita melihat level of stress dari masyarakat modern itu makin tinggi. Dan kemudian banyak yang tidak mampu mengatasi persoalan itu karena mereka tidak punya panduan dan tidak punya sesuatu yang membuat mereka itu merasa tenang. Ya banyak yang kemudian ya istilahnya itu healing begitu ya. Tapi healingnya itu apa Bu? Ini healing ini populer di kalangan ibu-ibu itu. Healing itu kalau ibu-ibu apa Bu? Alah biasa aja Bu, nggak usah malu-malu. Biasanya kan healingnya itu kan terus pulang kantor ini nggak langsung pulang kan, apalagi ini SCBD gitu, kemudian sampingnya banyak tempat untuk healing itu banyak di situ. Nah, banyak yang pulang kantor healingnya langsung hangout gitu kan, hangoutnya ya ngopi-ngopi gitu, tapi semuanya kan bayar gitu. Jadi karena itu seperti ini sebenarnya menggambarkan emptiness ya, menggambarkan kekosongan jiwa yang kadang-kadang itu hanya merupakan eskapisme atau pelarian saja yang itu tidak solving the essence of the problem, tidak menyelesaikan esensi masalahnya. Bahkan kadang-kadang itu bisa menjadi masalah baru karena itu hanya kamuflase saja, hanya kamuflase merasakan ketenangan, tetapi habis itu masalah muncul kembali. Karena itu maka kita sebagai kaum beriman, sebagai kaum muslimin beruntung karena kita diberikan oleh Allah Al-Quran. Yang Al-Quran itu kalau kita baca di antara fungsinya, di antara tujuan Allah menurunkan Al-Quran untuk umat Islam itu selain sebagai petunjuk juga sebagai obat. Sebagai obat. Yang di dalam Al-Quran itu kata syafa yang berarti menyembuhkan atau mengobati itu disebutkan sebanyak 6 kali. Dan dari 6 ayat itu 2 ayat itu berkaitan dengan pengobatan secara fisik. Quran menjelaskan madu sebagai obat, fihi syifa'ul linnas, madu sebagai obat. Tapi ini madu yang berasal dari lebah ya. Madu yang lain mungkin bukan sebagai obat, tapi malah bikin kita tobat ya, kira-kira begitu. Fihi syifa'ul linnas, gitu. Di dalam madu itu terkandung obat yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah ketika Nabi Ibrahim itu menegaskan siapa Tuhannya, dan beliau di dalam kisah yang kita baca dalam Al-Quran, Tuhanku Allah itu adalah Tuhan yang apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan kalau aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Karena itu kalau Bapak Ibu semuanya berobat, obat itu kan wasilah saja kan, lantaran saja. Sembuhnya itu kan bisa berasal dari sumber dan cara yang berbeda. Kalau sembuh itu karena obat, maka penyakit yang sama diberi obat yang sama tentu dia akan sembuh. Ternyata kan tidak. Penyakit yang sama diberi obat yang berbeda ternyata sembuh juga. Malah kadang-kadang ada yang berobat ketemu dokternya pun sudah langsung sembuh. Belum dikasih obat pun sudah sembuh. Mungkin karena penyakitnya itu kangen sama dokternya itu. Mungkin. Atau sudah mantep dulu. Nah, karena itu maka kita diberikan oleh Allah berbagai macam cara agar hidup kita ini sehat.
Nah, sehat secara fisik, ada juga sehat secara rohani, dan Quran itu adalah obat yang memberikan kepada kita ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itu bisa kita rasakan karena kita dekat dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kalau tadi ada 6, kemudian yang 4 itu dikaitkan dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai obat. Di dalam surah Yunus, surah yang ke-10, ayat yang ke-57 disebutkan, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur. Wahai manusia, telah aku berikan kepadamu nasihat dari Tuhanmu, atau telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu dan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Al-Quran itu bisa menjadi penenang jiwa, bisa menjadi obat bagi penyakit yang ada di dalam dada itu. Kalau kita ikuti penjelasan Al-Quran, kuncinya ada 4. Biasanya 5, tapi kali ini 4 saja. Nanti yang 1 tahun depan. Yang pertama, kita percaya dan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah yang berisi petunjuk-petunjuk, berisi nasihat-nasihat. Jadi pintu pertamanya adalah yakin dulu. Pintu pertamanya adalah iman dulu. Kalau kita sudah tidak yakin akan Al-Quran itu, maka Al-Quran tidak akan menjadi obat. Di dalam surah Bani Israel atau surah Al-Isra ayat 84 disebutkan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dhalimina illa khosaro. Dan Allah itu menurunkan Al-Quran itu tiada lain adalah sebagai obat. Wa yunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'un, tiada lain sebagai obat, warahmah, dan sebagai rahmah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu dzalimin, dan Quran itu tidak menambah bagi orang-orang yang zalim illa khosaro, kecuali dia semakin jauh saja dari Al-Quran itu. Karena itu maka agar kita mendapatkan ketenangan dari Al-Quran, Quran sebagai bagian dari kita mendapatkan kesehatan ruhani itu, maka kita harus yakin dulu dengan Al-Quran. Kalau tidak yakin, Quran tidak akan menambah apa-apa, illa bu'dan, kecuali semakin jauh, sebagaimana dijelaskan dalam surah Fussilat ayat yang ke-44 itu. Karena itu maka untuk kita ini bisa mendapatkan ketenangan dengan Al-Quran, kita harus yakin bahwa Al-Quran itu keseluruhannya isinya benar. La raiba fih. Kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah itu, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Di situ bisa kita baca, itu ada waqaf mu'anaqah ya, waqaf yang ada titik 3 itu. Nah, biasanya kalau titik 3 itu selalu berurutan. Itu kalau menurut para ahli qiraah kita berhenti di salah satu. Kalau yang di depan kita berhenti, yang di belakang kita wasol. Kalau yang di depan kita wasol, yang di belakang kita waqaf. Sehingga ayat tadi bisa kita baca dzalikal kitabu la raib. Itu bisa kita baca begitu. Fihi hudal lil muttaqin. Nah, tetapi berhentinya di mana itu memberikan perbedaan dari sisi titik tekan. Stressingnya di mana gitu. Kalau kita baca dzalikal kitabu la raib itu, maka penegasannya adalah pada isinya itu tidak ada yang meragukan. Jadi nothing in the Quran is doubtful, kira-kira bahasa orang pajaknya begitu. Enggak ada sedikit pun dari Quran yang meragukan. Kita yakin semuanya benar. Nah, kalau kita berhentinya pada fihi, ya, la raiba fihi hudal lil muttaqin, maka penekannya pada kontennya. Nah, disinilah sebenarnya kunci pertamanya itu. Sebab kalau orang itu mau berobat, mohon maaf ya, sudah tidak yakin dengan dokternya, itu biasanya nggak sembuh. Datang ketemu dokter masih muda belia, ini kayaknya baru lulus ini, jangan-jangan dia salah resep gitu kan. Kalau sudah tidak yakin dulu, itu biasanya sembuhnya itu ya tidak sembuh gitu. Tetapi kalau
Misalnya datang lagi sebaliknya, dokternya sudah senior. Saya pantang menggunakan istilah tua, karena banyak orang yang tidak mau disebut tua. Saya cenderung menggunakan istilah senior gitu. Apalagi menggunakan lansia itu juga saya nggak setuju saya. Kalau lansia itu seakan-akan sudah habis terus diperpanjang. Bagaimana? Lanjut, itu kan begitu kan. Saya nggak setuju itu. Saya menggunakan istilah senior citizen itu. Karena kalau ada ungkapan dalam bahasa Inggris itu kan age is only a number, young is forever, kan kira-kira begitu kan. Ya, umur itu kan hanya hitungan saja. Ya, tapi muda itu selamanya gitu. Makanya ada orang yang 71 dibacanya dari kanan jadi 17 gitu. Karena 71 itu hanya umurnya saja, semangatnya 17 gitu. Ya enggak pernah Mas Naim, saya punya profesor gitu, senior saya, beliau sudah 70 tahun. Profesor kan pensiunnya 70 tahun, tapi bisa diperpanjang. Terus dites, tes kesehatan. Nama dokternya ditanya sama profesor ini, ditanya, "Prof, kalau lihat perempuan cantik itu masih seneng nggak, Prof?" Itu. "Oh seneng, Dok, ya kalau begitu sehat, Prof." Itu. Nggak diperiksa lagi habis itu. Cuma nggak tahu yang begini-begini valid apa enggak, sebagai ukuran saya nggak tahu. Kalau kira-kira kepala layanan pajak apa pertanyaannya? Saya nggak banyak tahu urusan pajak ya. Yang setahu saya pajak saya dipotong aja terus itu. Nah, karena itu kita yakin dulu dengan Al-Quran itu. Setelah yakin kemudian kita baca. Membaca Al-Quran itu ada adabnya. Kalau saya baca bukunya Khurram Murad, dia nulis buku judulnya Way to the Quran. Ketika dia meyakini bahwa Quran itu kalamullah, Quran itu isinya semuanya kebenaran, maka ketika dia membaca, dia fokus pada bacaan itu. Pertama, agar fokus, kita diperintahkan di dalam Al-Quran itu untuk membaca ta'awud. Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Al-Quran, maka kamu minta perlindungan diri kepada Allah agar dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Karena bisa jadi ada orang yang baca Quran itu niatnya tidak niat ibadah, niatnya tidak niat minta petunjuk. Banyak orang kan, misalnya para orientalis itu dia baca Quran ya untuk meneliti Quran saja. Bahkan kadang-kadang dia ingin melihat kelemahan dari Al-Quran itu. Ini orientalisme awal ya, orientalis klasik itu kan diantara tujuan dia mempelajari Al-Quran itu kan mencari lemahnya Islam dan mencari kelemahan umat Islam. Kalau dalam konteks Indonesia itu ada namanya Senuk Horgronya kan, yang kita dulu belajar itu kan begitu kan, sampai dia itu pergi haji kan, untuk mempelajari umat Islam Indonesia seperti apa itu dia pergi haji, dan dia haji betul. Walaupun sampai sekarang masih menjadi perdebatan, dia hajinya itu mabrur apa mardud, pokoknya dia haji. Tapi tujuan utamanya adalah memata-matai orang Indonesia yang haji itu. Karena Belanda itu kan pusing waktu itu kan. Setiap kali orang pulang haji, itu yang menjadi aktor utama melawan penjajahan. Jadi dia pelajari ada apa sih di haji itu. Kok sampai setelah pulang itu mereka tuh punya spirit melawan penjajahan itu. Nah, sampai sekarang masih perdebatan. Senuk Horgronya itu Islam apa tidak itu jadi perdebatan. Tapi itu bukan urusan kita lah, dia juga sudah meninggal dunia. Walaupun dia sampai menulis buku, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu judulnya Nasihat-Nasihat Senuk Horgronya untuk pemerintah Belanda. Karena itu kalau kita itu membaca Quran, niatnya harus untuk beribadah. Jangan untuk niat yang lain. Niatnya untuk mencari petunjuk. Kita fokus. Kita bayangkan bahwa yang sedang kita hadapi adalah kalimat-kalimat dari Allah, ayat-ayat Allah. Dan kita bayangkan, kita hadirkan seakan-akan kita ini face to face dengan Allah. Ini kunci yang pertama. Karena itu maka kalau baca Quran itu kan kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pakai bismillah bagus, tidak juga tidak apa-apa. Tapi ada satu surat yang malah tidak boleh baca bismillah kan.
Surah At-Taubah, surah yang ke-9 itu kan tidak boleh baca bismillah. Dimulai dengan bara'atun minallah, karena itu isinya itu tentang peperangan, isinya itu tentang bagaimana Allah murka kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik dan seterusnya itu. Karena itu maka kita berusaha untuk menghadirkan Allah dalam hati kita. Setelah itu kemudian kita baca, dan bacanya juga sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah. Kita diperintahkan membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang pelan-pelan, bacaan yang penuh dengan penghayatan, karena dengan itu kita bisa meresapi makna dan meresapi setiap lafaz, setiap kata yang terucap dari lisan kita. Berbeda ya Bapak Ibu, saya kebetulan punya background sedikit di bidang psikologi. Kalau kita membaca sesuatu dalam hati, itu kan dampaknya terhadap perasaan kita itu beda kalau kita baca dengan loud ya. Reading out loud istilah psikologinya itu. Membacanya dengan keras, reading out loud itu bisa menghadirkan perasaan yang berbeda. Misalnya ini, kalau bapak-bapak ibu-ibu menyanyi dalam hati dengan menyanyi yang dilakukan sepenuh jiwa itu rasanya gimana? Itu kan, apalagi kalau pas liriknya itu cocok dengan suasana batin kita, itu banyak disediakan tisu untuk para pendengarnya itu. Karena itu maka bacalah Quran dengan penuh penghayatan. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita membaca, kita mencoba untuk memahami maknanya. Nah, memahami maknanya itu bisa kita lakukan yang sederhana dengan melihat terjemahnya. Sekarang kan kita hampir semua punya Quran yang terjemahan itu kan, dan bisa kita download, sehingga sekarang kan jarang yang kemana-mana kita bawa Quran. Sekarang kan semuanya Qurannya sudah di gadgetnya masing-masing gitu. Nah, sambil kita baca, kemudian kita renungkan artinya, sehingga kalau kita mengikuti lagu Tombo Ati itu, obat hati, ada 5 perkaranya. Yang pertama kan baca Quran dan maknanya. Baca Quran itu tidak ngerti artinya saja, itu kita tersentuh. Apalagi kalau kita kemudian mengerti artinya. Sehingga dengan itu kita mendapatkan keterangan di dalam Al-Quran, di antara ciri orang mukmin yang sejati adalah mereka yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mendengar asma Allah itu, hatinya bergetar dan bertambah imannya. Di dalam surah Al-Anfal ya, surah yang ke-8, surah yang ke-8 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5, yang ke-4 disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Nah, itu orang mukmin yang sejati adalah mereka yang apabila mendengar nama Allah disebut, hati mereka bergetar. Kira-kira kenapa Bapak-bapak Ibu-ibu kok begitu disebut nama Allah hatinya menjadi bergetar? Yang punya pengalaman bisa sharing ya. Kalau misalnya ada yang disebut nama Abdul Mukti kok bergetar, itu karena apa? Mungkin karena dekatnya, atau karena memang saking dirindukannya gitu. Atau karena ada urusan dengan Abdul Mukti. Waduh, Abdul Mukti datang, ini jangan-jangan nagih hutang ini. Disebut nama Pak Naim, wah ini jangan-jangan gitu kan. Jadi menjadi bergetar itu karena sangat rindu. Kalau kita tuh rindu dengan seseorang, sangat mengharapkan kehadiran seseorang itu, jangankan lihat wajahnya, dengar namanya saja itu sudah langsung detak jantungnya itu lebih keras gitu. Nah, karena itu maka kedekatan kita dengan Allah itu membuat kita ini senantiasa attached to. Nah, attached to-nya itu kemudian semakin diperkuat dengan kalau kita ketika dibacakan ayat-ayatnya,
dibacakan saja itu zadathum imana, apalagi kita membaca sendiri. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Mereka senantiasa melaksanakan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang mereka miliki. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sejati. Bagi mereka kedudukan yang mulia dalam kehidupan di dunia dan kedudukan yang mulia di hadapan Allah, dan bagi mereka ampunan atas segala dosanya dan rizki yang mulia. Mereka mendapatkan pahala yang agung, ampunan segala dosanya dan rizki yang mulia. Rizki yang mulia itu apa? Rizki yang mulia itu kan bukan rizki yang banyak jumlahnya. Rizki yang mulia itu rizki yang mendatangkan kemuliaan bagi orang yang menerimanya. Itulah rizki yang mulia. Karena mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, ada kan yang pendapatannya banyak tetapi tidak bahagia. Memang idealnya pendapatannya banyak dan bahagia, idealnya, tapi kan nggak selalu begitu. Kenapa pendapatannya banyak tidak bahagia? Karena mungkin mendapatkannya tidak dengan cara yang halalan thayyiban. Kalau mendapatkannya dengan cara memanipulasi pajak, itu nggak bisa tidur. Tetapi kalau semua pajaknya dibayar dengan beres, ya enak aja tidur kan. Memang itu haknya negara, sudah berikan saja. Perkara negara minta lebih, mungkin karena negara kekurangan, begitu. Walaupun kadang-kadang ada kawan-kawan saya yang ngeluh juga, Mas Naim, ya Allah, honor 1,5 juta kok ya dipotong pajak gitu. Salah sendiri kasih nama honor, coba kasih nama transport, ya enggak kena pajak gitu, misalnya begitu. Agak ngerti dikit-dikit lah saya itu. Agak ngerti dikit-dikit itu. Salah sendiri ditumpuk-tumpuk, coba dizakatkan, kan nggak kena pajaknya, kan bisa diekuivalensikan dengan zakat itu. Makanya kalau punya banyak rezeki yang banyak-banyaknya berzakat daripada banyak-banyak bayar pajak gitu kan. Ini bisa jeblok ya nanti kalau ini diteruskan ya gitu. Karena apa ya, mukmin yang sejati itu waktu merozaknahu yunfikun. Di situ digunakan kata kerja kan, nafaqah. Jadi mengalir saja. Nah, mengalir saja.